Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Sistem Basis Data Modul 1, yaitu Perancangan Sistem Basis Data. Kalian pasti bertanya-tanya dong, apa sih sistem basis data? Jadi, sistem basis data itu merupakan suatu kumpulan file-file atau tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama lain. Dan si user masih bisa mengedit atau memanipulasi data-data tersebut. Seperti pada praktikum sistem basis data, terdapat studi kasus di mana kita itu harus merancang suatu sistem basis data penilaian praktikum di laboratorium sistem basis data, sehingga data yang kita miliki bisa dibaca dengan baik dan dapat memberikan nilai yang komprehensif. Apa sih langkah yang harus kita lakukan dalam perancangan sistem basis data? Langkah pertama adalah membuat suatu ERD. ERD itu atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu teknik yang kita gunakan untuk memodelkan kebutuhan data yang sesuai dengan organisasi atau sistem basis data yang akan kita buat. Langkah untuk membuat suatu ERD adalah yang pertama, menentukan entitas. Apa sih entitas? Entitas itu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Untuk studi kasus kali ini, data apa aja sih yang kita butuhkan? Jadi, yang kita butuhkan itu pasti adalah asistensif, di mana asisten tersebut akan menilai kinerja dari setiap praktikan yang mengikuti praktikum tersebut agar memiliki nilai. Selanjutnya, pasti ada mahasiswanya dong, mahasiswa yang mengikuti praktikum tersebut. Setelah itu adalah praktikum. Praktikum apa yang diikuti atau yang akan dinilai. Selanjutnya itu pasti ada modul, di mana suatu praktikum terdiri dari modul. Jadi modul itu bagian dari praktikum tersebut. Setelah kita memiliki entitas, kita harus menentukan suatu atribut kunci atau primary key. Primary key itu suatu pembeda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Pokoknya yang bernilai unik, gak ada dimiliki oleh atribut lainnya. Contohnya itu pada entitas mahasiswa. Kan misalnya mahasiswa itu pasti ada nama. Kalau kita pakai nama, bisa saja antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu punya nama yang sama. Oleh karena itu kita gunakan NPM, di mana NPM satu orang itu akan berbeda dengan NPM satu orang yang lainnya. Jadi nggak akan ada yang punya NPM tersebut selain orang itu. Selanjutnya untuk asistensif, kita gunakan ID SIP. Untuk praktikum, kita gunakan ID modul, dan untuk modul, kita gunakan juga ID modul. Setelah kita memiliki primary key, kita harus menentukan relasi antara entitas beserta foreign key-nya. Seperti pada asistensif dengan mahasiswa, hubungannya itu apa sih yang terjadi? Biasanya itu digunakan dengan kata kerja, di mana berawalan me. Cara bacanya itu seperti asistensif mengajar mahasiswa atau mahasiswa diajar oleh asistensif. Lalu hubungan antara mahasiswa dengan praktikum itu apa sih? Jadi mahasiswa memilih atau mengikuti praktikum dan praktikum diikuti oleh mahasiswa. Setelah itu ada hubungan antara praktikum dengan modul, di mana praktikum itu memiliki modul dan modul itu dimiliki oleh praktikum. Setelah memiliki relasi, kita harus menentukan derajat relasi atau kardinalitas dari setiap entitas. Nah, kardinalitas itu ada 3, ada one to many to many, dan one to one, di mana pada asistensif dengan mahasiswa hubungannya yang terjadi itu adalah one to many. Cara menentukannya kita bisa baca. Satu asisten pasti mengajar banyak mahasiswa, lebih dari satu. Berarti di entitas mahasiswa kita gunakan M. Lalu satu mahasiswa pasti hanya memiliki satu asisten. Oleh karena itu kita gunakan satu pada asisten. Oleh karena itu hubungan antara asisten dengan mahasiswa adalah one to many. Selanjutnya untuk mahasiswa dengan praktikum adalah many to many, di mana satu mahasiswa bisa mengikuti banyak praktikum, dan satu praktikum bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Lalu untuk praktikum dan modul kita memiliki hubungan one to one, di mana satu praktikum memiliki satu modul dan satu modul dimiliki oleh satu praktikum. Setelah kita memiliki kardinalitas,
kita harus menambah atau menentukan atribut pelengkap yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu sistem basis data. Untuk asistensi, atribut pelengkapnya berupa nama asisten, kontak asisten, email. Lalu untuk mahasiswa ada nama mahasiswa, kelas, angkatan, dan kontak dari mahasiswa tersebut. Untuk praktikum, kita gunakan nama praktikum dan jumlah peserta. Setelah itu, untuk modul, kita gunakan PJ modul dan nama modul. Jika IRD sudah jadi seperti ini, jadi dalam perancangan IRD itu terdapat 5 langkah. Baik, selanjutnya adalah pemodelan basis data dengan normalisasi. Nah, di mana pemodelan basis data dengan normalisasi ini mungkin cukup berbeda dengan IRD dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi tidak ada ketentuan bahwa hasil dari IRD harus digunakan di normalisasi atau harus sama dengan hasil dari normalisasi atau mungkin sebaliknya. Itu tidak ada suatu keterkaitan gitu kan. Jadi ini hanya dua metode atau dua pilihan permodelan basis data. Nah, di mana IRD ini bisa disebut dengan permodelan basis data secara langsung dan normalisasi ini bisa disebut dengan permodelan basis data secara tidak langsung. Oke. Adapun pengertian dari normalisasi merupakan teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam suatu organisasi. Jadi normalisasi ini dia akan mengorganisasikan, akan mengelompokkan, akan mensortir setiap data gitu kan ke dalam suatu tabel, di mana tabel-tabel tersebut digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam suatu organisasi, individu atau mungkin perusahaan. Nah, adapun Sutabri tahun 2011 mengatakan bahwa normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen-elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Jadi ada hubungan dengan IRD itu di entitas dan juga relasi. Nah, jadi normalisasi ini juga tidak luput dari suatu entitas dan juga suatu relasi dari basis data tersebut. Oke. Nah, selanjutnya contoh-contoh yang kita bisa data-data yang bisa kita ambil untuk kita normalisasikan itu salah satunya kita bisa lihat di buku besar. Nah, di mana dalam buku besar itu ada beberapa data seperti misalkan kode buku besar, misalkan bulan, dibuatnya buku besar tersebut, tahun, dan juga nomor akun gitu kan. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan dalam bentuk, sudah dijelaskan dalam bentuk tabel, di mana ada tanggal, keterangan, nomor ref, dan juga lain sebagainya. Nah, di buku besar ini merupakan suatu kumpulan data yang kita bisa normalisasikan nantinya. Nah, yang kedua itu kita bisa melakukan normalisasi dengan melihat data di jurnal umum. Nah, di mana suatu jurnal ini terdapat beberapa data seperti tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, di sini juga ada total dan juga nanti mungkin ada nomor user atau nomor nasabah, terus ada kode transaksi, pembayarannya apa aja dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dinormalisasikan. Selanjutnya ada kwitansi. Hampir sama dengan buku besar dan juga jurnal, kwitansi ini juga terdapat beberapa data yang bisa kita normalisasikan. Selanjutnya ada nota dan mungkin yang paling banyak dijumpai atau yang paling banyak diambil data-datanya untuk dinormalisasikan itu ada di struk pembayaran. Di mana struk pembayaran ini cukup lengkap, di dalamnya ada nomor produk gitu kan, nomor user, user itu kasir ya, nomor user, terus nomor pembelian, nomor transaksi, ada juga tanggalnya dan sebagainya. Dan di sini struk pembayaran atau struk pembelian yang biasanya banyak digunakan untuk pengambilan data normalisasi. Oke. Selanjutnya dalam normalisasi ini kita mengenal 3 istilah. Yang pertama itu insert, yang kedua delete, yang ketiga dan yang ketiga update. Nah, di mana insert, delete, dan juga update ini merupakan suatu anomali. Anomali itu bisa dikatakan suatu masalah gitu kan. Masalah di dalam normalisasi untuk kita masalah di dalam suatu data untuk kita bisa normalisasikan. Nah, kita tahu kan bahwa kita pernah dengar selama ini bahwa normalisasi itu merupakan suatu penyegaran atau mungkin perbaikan atau mungkin misalnya pengefisiensian. Nah, di sini kita melakukan normalisasi dalam hal data gitu kan. Jadi data itu kita efisiensikan, kita rapihkan, kita bersihkan, dan kita
sesuaikan dengan kebutuhan dari suatu organisasi, individu atau mungkin perusahaan. Oke. Selanjutnya ada ketergantungan. Nah, ketergantungan ini merupakan suatu langkah-langkah atau urutan dari pembuatan normalisasi, di mana yang pertama itu ada bentuk anormal, yang kedua ada bentuk 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya sampai mungkin NF keberapa sehingga data tersebut sudah dikatakan normal, gitu kan. Maksudnya telah ternormalisasi secara baik dan benar. Oke. Di sini kita langsung aja lihat contohnya dari anomali, di mana yang pertama itu ada anomali penyisipan data. Anomali penyisipan data, nah contohnya seperti ini, di mana di sini ada data NPM, nama mahasiswa, kelas, praktikum, SKS, dan juga nilai. Nah, anomalinya terdapat sebelah mana? Nah, di sini ada beberapa data kosong, ya kan? Nah, di mana NPM itu ada data kosong, ya kan di sini. Nah, nama mahasiswa juga ada data kosong. Dan di mana di sini kenapa data kosong? Kenapa data diisikan kosong? Karena data yang kosong ini setelah terwakili oleh data yang di atasnya, gitu kan. Ya, nah, jadi nama mahasiswa yang mengambil SBD maksudnya sistem basis data di kelas B itu tetap Irfan, gitu kan. NPM-nya tetap sekian. Nah, karena NPM-nya sama jadi tidak dituliskan. Nah, hal ini yang disebut dengan anomali. Jadi dimana ketika memasukkan data, hal yang sama itu tidak ingin diketik atau tidak ingin dicatat berulang, gitu kan. Maka ada suatu gap antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, sehingga itu menyebabkan suatu anomali, dan anomali tersebut harus dinormalisasikan, gitu kan. Ini salah satu contoh insert penyisipan data. Jadi ketika memasukkan data, gitu kan, jadi dia tidak menulis kembali, ya kan. Memasukkan data tidak menulis kembali data yang sama dengan data sebelumnya. Oke. Yang kedua ada anomali penghapusan data atau delete. Nah, anomali penghapusan data ini bisa dibilang anomali yang mungkin cukup sering, gitu kan, dijumpai. Karena kalau misalkan anomali penyisipan itu mungkin orang-orang malas aja ya, yang nggak mau nulis data secara berulang, gitu kan. Nah, tapi ada anomali penghapusan data itu kita sering lihat bahwa dalam suatu tabel penuh, gitu kan, biasanya ada satu kolom atau satu bar atau satu kolom tabel, gitu kan, yang dia itu tidak ada isinya. Mungkin terhapus kah, mungkin datanya error kah, dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan suatu anomali. Jadi dimana ketika ada suatu data yang kosong, ada suatu kolom yang kosong, nah maka pilihannya itu isi kolom tersebut, ya kan, isi kolom tersebut, atau hapus satu baris dari tabel tersebut, gitu kan. Nah, jadi pilihannya itu apakah mau diisi, gitu kan. Ketika misalkan kita menghapus, wah ini salah nulis misalkan, harusnya sistem basis data, tapi kita nulis logika pemrograman lagi, kita hapus, gitu kan. Nah, tapi kalau dibiarkan kosong ini, pilihannya hanya ada dua, kita isi dengan suatu data yang benar, atau kita hapus data tersebut dan menyatakan data tersebut satu baris data tersebut itu merupakan data yang salah, gitu kan. Itu untuk anomali penghapusan data. Nah, yang terakhir ada anomali pengubahan data, ya kan. Nah, di sini contohnya hampir sama dengan anomali penyisipan, gitu kan. Akan tapi yang membedakan itu dalam suatu prosesnya. Oke, dalam suatu prosesnya. Di mana anomali penyisipan data itu prosesnya ini memasukkan data. Jadi data itu sebelumnya tidak ada dan dimasukkan sehingga data tersebut ada. Nah, untuk anomali pengubahan data itu di mana dia itu mengubah suatu data yang telah ada. Nah, jadi ketika ada suatu anomali atau misalkan ada suatu data yang dimasukkan telah lengkap misalkan, dan data tersebut itu ingin diubah karena mungkin ada yang berbeda di NPM, di nama mahasiswa dan sebagainya. Nah, maka maka si operator akan melakukan update data, ya kan? Update data. Jadi mengubah data yang telah ada. Nah, akan tapi mungkin dalam suatu update data tersebut itu datanya tidak jelas, gitu kan, tidak diisikan secara benar. Nah, maka hal tersebut itu disebut dengan anomali. Nah, ingat ya, jadi ada 3 macam anomali. Yang pertama ada insert, yang kedua ada delete, yang ketiga ada update. Oke. Selanjutnya ada diagram ketergantungan. Yang tadi bahwa kita tahu bahwa di dalam normalisasi ini ada suatu diagram ketergantungan.
karena ada ketergantungan dari anormal ke 1NF, ke 2NF, dan 3NF. Nah, dimana ketergantungan ini merupakan suatu apa namanya istilahnya itu. Ketika kalian mengenal dalam IRD itu ada primary key. Nah, jadi ketergantungan ini ada primary key yang menempel terhadap primary key yang lain, gitu kan. Nah, jadi istilahnya kalau di IRD kalian sebutnya foreign key kan. Jadi dalam suatu primary key ada beberapa foreign key yang menempel di dalamnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contohnya. Oke, di sini ada salah satu bentuk anormal, ya kan? Dimana kenapa kita sebut bentuk anormal? Dimana datanya ini masih merempet gitu kan, masih dalam satu bentuk data yang utuh, dalam satu bentuk tabel utuh. Mungkin ini bisa disebut dengan tabel apa ya? Tabel shift atau mungkin tabel praktikum gitu kan, tabel praktikum misalkan. Nah, dari tabel praktikum ini gitu kan, di sini ada beberapa data yang kosong, entah dari penyisipan data, entah dari update data, entah dari penghapusan data. Pokoknya di sini ada data-data yang kosong. Nah, sehingga data yang kosong ini, ingat kalau ada data yang kosong pilihannya ada dua, isi data yang benar atau mungkin hapus satu baris dari data yang kosong tersebut. Jadi hapus semuanya atau isikan semuanya data-data yang kosong tersebut. Oke. Nah, ini dikatakan bentuk anormal karena masih terdapat anomali dari suatu tabel. Oke. Nah, selanjutnya bentuk anormal ini kita ingin normalisasikan menjadi bentuk 1NF. Nah, caranya adalah yang tadi, kita hapus satu baris data yang kosong tersebut atau kita isikan data yang benar. Nah, di sini yang dipilih ada mengisikan data-data yang benar. Jadi karena diisikan secara lengkap ya, jadi ID shift bla 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 bla. Nah, pokoknya semuanya datanya terisi secara lengkap gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan bentuk 1NF atau normalisasi ke 1. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh dari bentuk 2NF, ya kan? Dimana di bentuk 2NF ini kita mulai dengan diagram ketergantungan. Nah, ini yang disebut dengan diagram ketergantungan. Nah, bagaimana cara membuat diagram ketergantungan? Itu pertama, kita lihat dulu kembali. Nah, pertama kita tentunya harus punya catatan ya, atau harus ada suatu coretan untuk menggambar hal tersebut. Yang pertama, kita pisahkan dulu beberapa primary key. Nah, di sini kan primary key telah ditandai yang ada underline-nya gitu kan, atau ada garis bawahnya. Di sini ID shift primary key, NPM juga primary key. Setelah itu nomor absen juga primary key, di praktikum primary key, dan nomor urut juga primary key. Gitu kan. Nah, bagaimana kita menentukannya? Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini kita hitung ada 1, ya kan? Kita hitung lagi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 primary key. Nah, sekarang kita hitung juga. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 primary key. Nah, ini bentuk 2NF ini, dan untuk diagram ketergantungan ini dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk apa? Nah, dimaksudkan untuk memisah-misahkan suatu tabel yang utuh tadi menjadi beberapa bagian tabel. Nah, jadi yang terlebih dahulu kita harus tahui atau kita harus bayangkan bahwa hasil akhir dari tabel tersebut itu apa gitu kan. Seperti misalkan sub pembayaran gitu kan. Hasil akhir dari sub pembayaran itu merupakan total harga, ya kan? Total harga. Maka otomatis di sini itu kita isi dengan harga, gitu kan. Nah, akan tapi di sini kita konteksnya adalah suatu praktikum. Nah, maka hasil akhir dari praktikum itu merupakan suatu nilai yang didapatkan oleh praktikan, ya kan. Nah, jadi namanya adalah penilaian praktikum. Nah, pertama kita buat dulu ininya ya. Penilaian praktikum dari sini. Nah, penilaian praktikum ini ada apa aja di dalamnya? Nah, kita lihat praktikum yang yang berhubungan dengan praktikum. Di sini kan ada nomor urut, nilai tes lisan, nilai tes implementasi, nilai tes akhir, dan juga nilai modul. Nah, ini yang elemen-elemen dalam satu praktikum. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan output akhirnya gitu kan, kita menentukan apa yang membuat
maksudnya itu apa ya? Entitas apa yang menghasilkan output tersebut, gitu kan? Entitas apa yang menghasilkan output tersebut? Oke, secara logis kita melihat bahwa nilai praktikum itu didapatkan ketika mahasiswa mengikuti praktikum, ya kan? Nah, itu secara logis. Akan tapi di sini untuk normalisasi kita tidak melihat logis atau tidak. Kita melihat dari apa yang didapatkan atau apa yang ada di dalam satu data tersebut. Nah, di sini datanya itu ada ID praktikum. ID praktikum. Berarti ada nama praktikum. Juga ada nomor mahasiswa NPM gitu kan. Di sini NPM melihat di sini ada absen, tentunya NPM ada absen dan juga praktikum. Nah, asisten, kita melihat asisten ini dia itu tergantung terhadap, karena di sini shift ya, berarti dia itu tergantung terhadap mahasiswa atau mungkin praktikum, ya kan. Jadi dia itu bukan merupakan entitas utama gitu kan. Nah, nomor absen pun itu tergantung atau memiliki ketergantungan terhadap praktikum atau mungkin mahasiswa, karena nomor absen pasti dimiliki oleh mahasiswa, ya kan, di dalam suatu praktikum misalkan. Nah, jadi otomatis yang menjadi penghasil output dari penilaian praktikum itu merupakan mahasiswa dengan praktikum, ya kan. Nah, maka kita buat di sini mahasiswa dengan praktikum. Nah, kotak ini maksudnya apa? Kotak ini maksudnya merupakan satu hubungan. Jadi dari kedua ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dua entitas ini sehingga menghasilkan satu entitas yang baru, yaitu penilaian praktikum. Di sini maksudnya ya. Jadi kotak ini merupakan suatu istilahnya apa ya? Union, gitu kan. Merupakan satu hubungan dari dua entitas ini, di mana dia itu berhubungan sehingga menghasilkan suatu output. Oke, selanjutnya kita melihat suatu ketergantungan di mahasiswa dan juga praktikumnya, ya kan. Tadi kita melihat praktikumnya, memiliki ketergantungan dari mahasiswa dan juga praktikum. Sekarang dari mahasiswanya, kita melihat apa aja sih yang bergantung terhadap suatu entitas mahasiswa. Nah, tentunya di sini seperti yang tadi di tabel yang ditampilkan bahwa ada NPM, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, kelas, dan juga angkatan. Nah, di sini juga untuk mahasiswa yang mengambil praktikum itu ada ID shift, nama asisten, kontak asisten, email, dan juga kontak lain. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa gitu kan ID shift ini atau mungkin tabel shift ini tidak masuk ke tabel praktikum, sedangkan praktikum ini pasti menghasilkan suatu shift kan? Oke, pertanyaannya, jawabannya adalah karena shift ini, asisten ini, dia itu mengajar, mungkin dia mengajar praktikum. Kan tapi yang diajar oleh dia atau yang yang diwakili oleh dia merupakan suatu mahasiswa, ya kan. Jadi konteks utamanya mahasiswa. Jadi asisten ini mengajarkan kepada mahasiswa, sehingga dapat dibilang bahwa suatu mahasiswa itu mempunyai satu asisten, gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan untuk praktikum itu contohnya ya kan, contohnya misalkan shift 1 mahasiswa di shift 1 pasti punya satu asisten, yaitu asisten shiftnya, ya kan. Sedangkan untuk praktikum di dalam satu shift itu kan terdapat banyak mahasiswa dan juga mungkin ada beberapa asisten, karena asisten itu ada yang backup juga dan sebagainya, gitu kan. Dan juga karena di dalam praktikum itu tentunya semua asisten terlibat, jadi tidak bisa ketergantungan terhadap praktikum. Oke, jadi untuk mahasiswa itu ketergantungannya ada tabel mahasiswa itu sendiri dan juga tabel ID shift atau tabel asisten. Nah, yang kedua itu ada praktikum. Nah, praktikum juga mempunyai ketergantungan, yaitu nomor absen dan juga ID praktikum. Nah, nomor absen ini untuk apa? Nomor absen ini karena dalam suatu praktikum yang terpenting adalah suatu absen dari mahasiswa tersebut, gitu kan. Jadi mahasiswa itu absen, gitu kan, sehingga nilai praktikumnya ini dapat di-input atau dapat dimasukkan. Oke, setelah membuat diagram ketergantungan, selanjutnya kalian memisahkan beberapa tabel-tabel yang telah kalian buat di diagram ketergantungan. Contohnya yang pertama ada di sini tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa tadi elemennya ada ID shift dan juga NPM dan juga beberapa elemen di dalam lainnya. Yang kedua ada tabel praktikum, ya kan.
nomor absen, tanggal kehadiran, hari praktikum, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tabel penilaian praktikum. Nah, tabel penilaian praktikum ini mengambil, karena tadi kan ketergantungannya dari nama mahasiswa dan juga praktikum, kita ambil primary key-nya. Jadi NPM, ID praktikum, nomor urut, dan lain sebagainya. Oke. Setelah kita selesai membuat bentuk 3NF, selanjutnya kita akan membuat bentuk setelah kita selesai membuat bentuk 2NF, selanjutnya kita membuat bentuk 3NF. Di mana bentuk 3NF ini kita langsung saja memisahkan. Kita lihat di sini ada beberapa kan, ada beberapa primary key-nya. Nah, kita pisahkan aja langsung semua primary key-nya. Jadi mahasiswa ini hanya primary key-nya hanya NPM. Jadi ID sheet ini kita pisahkan menjadi suatu tabel baru, yaitu tabel asisten misalkan. Nah, praktikum ini dia ini primary key utamanya adalah ID praktikum. Nah, maka nomor absen ini kita pisahkan menjadi mungkin tabel absensi gitu kan. Oke. Kita buat seperti itu. Jadi yang pertama ada tabel asisten, yang kedua ada tabel ini masih satu ya. Jadi tabel asistennya masih satu. Ini satu tabel asisten. Yang kedua ada tabel mahasiswa, kan, tabel mahasiswa. Nah, tabel asisten yang tadi kan ada ID sheet. Nah, ID sheet ini kita masukkan ke sini, gitu kan? Karena kita tidak boleh lupa bahwa tabel asisten ini masih masuk dalam suatu tabel mahasiswa, gitu kan? Jadi tabel mahasiswa, tabel asisten, baru dua tabel ya. Yang ketiga ada tabel praktikum. Yang ketiga ada tabel absensi. Yang keempat ada tabel praktikum, dan yang kelima ada tabel penilaian praktikum. Jadi ada total ada 5 tabel ya, karena ini satu tabel ya. Jadi satu tabel yaitu tabel asisten, 5 tabel. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya kita buka Microsoft Access. Di sini kita akan membuatkan database sesuai dengan IRD yang telah kita rancang di pembelajaran sebelumnya. Langsung saja kita pilih ke menu database, kemudian kita ganti file name-nya menjadi teman-teman sesuaikan dengan arahan dari asistennya masing-masing. Di sini saya akan mencobanya dengan memberi nama implementasi. Kemudian jika sudah, tinggal kita klik create. Nah, maka akan muncul tampilan awal dari Microsoft Access ini. Oke, kita di sini akan membuatkan, yang pertama kita akan membuat tabel, kemudian kita akan menghubungkan tabel-tabel tersebut menjadi suatu relationship, kemudian kita membuat query. Oke, pertama kita membuat tabel berdasarkan entitas asisten shift. Caranya bagaimana? Pada kolom ini kita ganti tabel 1 menjadi tabel asisten shift. Caranya tinggal kita klik kanan, kemudian kita pergi ke design view. Kemudian kita akan diminta untuk mengganti nama tabel tersebut. Kita ganti dengan asisten shift. Di dalam Microsoft Access ini kita tidak dianjurkan menggunakan spasi. Kita menggunakan underscore sebagai pemisahnya. Hal ini bertujuan untuk meminimasi terjadinya kesalahan saat pembuatan database nantinya. Oke, jika sudah kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul ada yang namanya field name, kemudian data type, kemudian di bawah ada field properties dan field size. Oke, selanjutnya kita isikan ID pada field name ini. Yang pertama itu ID shift. Nah, di sini ada lambang seperti kunci, yaitu menunjukkan bahwa pada kolom pertama ini merupakan primary key dari asisten shift. Kemudian selanjutnya kita ketikkan nama asisten.
data type yang kita gunakan untuk nama asisten yaitu short text. Kemudian kita rubah field size-nya menjadi 25. Nah, field size ini merupakan suatu ukuran dari suatu field yang kita buat. Jika ukurannya semakin besar, maka ukuran file database yang dihasilkan dari akses ini pun maka akan semakin besar. Maka dari itu kita menggunakan 25 agar ukuran database yang kita buat tidak terlalu besar. Selanjutnya kita ketikkan kontak asisten. Oke, jangan lupa menggunakan underscore sebagai pemisahnya. Untuk kontak kita isikan dengan number. Kemudian email. Kalau email menggunakan short text, field textnya kita isi 25 saja. Kemudian kontak line kita isikan dengan short text juga, field size-nya 25. Kemudian jika sudah, kita klik kanan, kemudian save, kemudian close. Nah, kita telah membuat satu tabel yang bernama tabel asisten shift. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang lain. Caranya bagaimana? Di sini ada beberapa menu. Kita pilih ke menu create, kemudian kita pilih tabel atau table, kemudian kita ganti seperti tadi, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke design view, kita ubah nama tabelnya menjadi tabel mahasiswa. Jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk ID atau primary key-nya kita ganti dengan npm. Untuk data type-nya kita rubah menjadi number. Kemudian kita isi selanjutnya nama mahasiswa. Kita isi data type-nya menjadi short text. Untuk field size-nya kita rubah menjadi 25. Kemudian kita isi kelas. Data type-nya kita pilih short text dengan field size 25. Selanjutnya angkatan. Kita ganti data type-nya menjadi number. Kemudian nomor WA. Kita ubah data type-nya menjadi number. Oke, jika sudah, kita klik save lagi, kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel praktikum. Caranya sama, tinggal kita klik create, kemudian pilih menu tabel, klik kanan, kemudian design view, kita ubah menjadi namanya menjadi praktikum. Untuk ID-nya kita ubah menjadi ID modul. ID modul. Untuk data type-nya kita ubah menjadi short text. Kemudian field size-nya 25. Kemudian kita tambahkan nama praktikum. Data type-nya kita ubah jadi short text, kemudian field size-nya 25. Terakhir ada jumlah peserta. Jangan lupa menggunakan underscore. Data type-nya kita rubah menjadi number. Kemudian jika sudah, kita klik save, kemudian kita close. Selanjutnya kita membuat tabel modul. Tabel modul sama, klik kanan, design view, kita ubah nama tabelnya menjadi modul. Oke, kita ganti ID modulnya menjadi sama tadi, ID modul.
Untuk data type-nya kita sama seperti tadi, yaitu short text, kemudian field size-nya 25, dan jika sudah kita tambahkan nama modul, data type-nya kita ubah menjadi short text, kemudian field size-nya 25, kemudian pj modul, kita ubah data type-nya menjadi short text, kemudian field size-nya 25 juga. Oke. Jika sudah, kita klik save, kemudian kita close. Nah, kita telah membuat 4 tabel sesuai dengan IRD yang telah kita buat. Nah, jika kita lihat IRD-nya, kita dapat melihat kardinalitasnya antara mahasiswa dengan praktikum itu menunjukkan many to many. Jika many to many, maka di dalam akses ini akan terbentuk suatu tabel yang menggabungkan dua tabel many to many. Nah, berarti kita di sini harus membuat satu tabel tambahan untuk menggabungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel praktikum. Tabel tersebut kita beri nama dengan penilaian. Nah, jika sudah, klik OK. Dalam penilaian sendiri, pertama ada ID nilai, kemudian ID nilai kita isi dengan auto number saja, kemudian NPM, kemudian ID modul, kemudian nilai tes awal, nilai tes awal kita isi data type-nya dengan number. Untuk yang NPM dan ID modul kita biarkan saja dulu. Kemudian nilai implementasi kita ubah data type-nya menjadi number, kemudian nilai tes akhir kita ubah data type-nya menjadi number juga, dan yang terakhir nilai akhir ya, kita ubah data type-nya menjadi number juga. Nah, jika sudah, tinggal kita klik save, kemudian kita close. Nah, sekarang kita telah membuat 5 tabel sesuai dengan IRD yang telah kita buat sebelumnya. Setelahnya kita akan membuat relasi atau relationship dari masing-masing tabel yang telah kita buat. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu database, tools, kemudian ada relationship, kita klik. Nah, di sini kita pilih saja semuanya dengan cara mendrag, kemudian klik add, kemudian close. Nah, bisa kita lihat di sini belum ada relationship yang terbentuk antara masing-masing tabel. Nah, tugas kita di sini adalah membuat relasi antar tabel-tabel tersebut sesuai dengan IRD yang telah kita buat. Pertama, antara asistensif dengan mahasiswa memiliki relasi yaitu one to many. Berarti di dalam asistensif memiliki kardinalitas one, sedangkan mahasiswa memiliki kardinalitas many. Jadi di dalam tabel mahasiswa harus terdapat ID shift. Maka dari itu kita tambahkan ID shift pada tabel mahasiswa. Kita tambahkan, klik kanan, kemudian design view. Kita tambahkan di sini ID shift. Kemudian untuk membentuk suatu relasi ID shift kepada tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan opsi yang dinamakan dengan lookup wizard. Artinya dalam lookup wizard ini kita bisa memanggil suatu atribut
berdasarkan primary key yang telah dibuat. Nah, di sini kan primary key pada tabel asisten itu kan ID shift ya. Nah, di sini kita akan memanggil ID shift pada tabel mahasiswa. Caranya, pada data type kita pilih opsi lookup wizard yang ada di paling bawah. Kemudian kita next. Kemudian di sini kita pilih dengan assistant shift. Kemudian select fields-nya kita pindahkan semua dengan cara mengklik panah yang ada di bawah ini. Kemudian kita next. Kemudian kita next. Hide key column-nya kita hilangkan saja. Kemudian next. Kemudian next. Kemudian untuk enable datanya kita checklist. Kemudian pilih yang cascade delete. Kemudian jika sudah kita finish saja. Kemudian kita klik yes saja. Kemudian kita keluarkan. Nah, jika kita buka lagi relasinya, maka akan otomatis terbentuk relasi one pada assistant shift dan many pada tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel praktikum terlebih dahulu. Di dalam relasi mahasiswa tabel praktikum tadi kan many to many, artinya ada satu tabel tambahan yaitu tabel penilaian. Nah, di sini sudah tersedia ada atribut npm di tabel penilaian dan ID modul pada tabel penilaian. Nantinya kita akan menghubungkan antara npm atau primary key yang ada di tabel mahasiswa ini dengan npm yang ada di tabel penilaian. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita pergi ke tabel penilaian, kemudian kita klik kanan, design view. Nah, pada atribut npm ini kita lakukan lookup wizard, yaitu kita panggil data yang ada di tabel mahasiswa. Kemudian kita next, kita pilih mahasiswa, kita klik yang bawah ini, kita select semua fields-nya, kemudian next, kita hilangkan hide column-nya, kemudian next, kita enable data integrity-nya, kemudian pilih yang cascade delete, kemudian kita finish, kemudian yes. Begitupun dengan yang ada di ID modul, kita memanggil primary key yang ada di ID modul di tabel praktikum untuk dipanggil ke tabel penilaian. Kita klik kanan, saya klik kiri, kemudian pilih lookup wizard, kemudian next, kemudian kita pilih tabel praktikum, kemudian kita select semua fields-nya, kemudian next lagi, kita hilangkan hide key column-nya, kemudian kita next lagi, kemudian enable data integrity, kemudian pilih yang cascade delete, kemudian finish. Oke, yes saja. Kita save, kita yes saja, kita save, kemudian kita close. Nah, maka akan muncul sesuai dengan yang telah kita lookup wizard tadi, yaitu npm kita ambil dari tabel mahasiswa, sedangkan ID modul kita ambil dari tabel praktikum. Selanjutnya kita akan membuat kardinalitas dari tabel praktikum dengan tabel modul. Caranya kita hanya tinggal mendrag ID modul yang ada di tabel praktikum ke ID modul yang ada di tabel modul. Selanjutnya kita centang opsi yang pertama dan opsi yang terakhir. Kemudian pada join type kita ubah ke pilihan yang ketiga, kemudian kita OK, kemudian kita klik create aja. Nah, maka akan muncul satu relasi one to one antara tabel praktikum dengan tabel modul. Jika sudah, tinggal kita klik kanan, kemudian kita save, kemudian kita close. Maka kita telah membuat suatu relasi antara tabel yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat query
yaitu query perhitungan. Caranya bagaimana? Kita ke menu create, kemudian kita pilih query design. Nah, di sini kita pilih saja tabel-tabel yang berhubungan dengan penilaian, yang pastinya penilaian, kemudian mahasiswa, dan praktikum. Jika sudah, kita klik close saja. Di sini kita akan memunculkan beberapa elemen pada query penilaian. Di antaranya ada ID nilai, tinggal klik 2 kali saja, maka akan pindah ke tabel yang ada di bawah, kemudian NPM, kemudian ID modul, kemudian nilai tes awal, kemudian nilai implementasi, kemudian nilai tes akhir, dan yang terakhir nilai akhir. Khusus untuk nilai akhir kita akan membuatnya atau membuild sendiri. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik kanan pada tabel ini, kemudian kita klik build. Nah, sini kita tuliskan, kita akan mencari nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dari, nah kita pilih plus di tanda file implementasi ini, kemudian kita pilih tabel, kemudian kita pilih penilaian. Nah, sekarang kita memasukkan rumus-rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai akhir, yaitu misalkan ini kita buat rumusnya seperti ini ya, 30/100 atau 30% dari nilai tes awal, kemudian ditambah 30/100 dikali nilai implementasi, kemudian ditambah 40% atau 40/100 dari nilai tes akhir. Kemudian jika sudah, tinggal klik OK saja, dan kita klik kanan, terus kita save. Kita save query tersebut dengan query penilaian. Jika sudah, kita pencet OK, query penilaian OK, dan kita close. Nah, barusan kita telah membuat query penilaian. Nah, sekarang kita uji dari query penilaian tersebut, apakah database yang telah kita buat bisa masuk kepada tabel-tabel yang telah kita buat. Nah, sebelumnya kita isikan dulu beberapa sampel di tabel yang telah kita buat. Pada ID shift ini, karena kita telah melakukan lookup wizard, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Artinya kita tinggal klik saja, maka akan muncul secara otomatis record atau rekaman yang ada di asisten shift tadi. Kita pilih saja. Nah, untuk modul ini karena sama menggunakan ID yang sama, yaitu ID modul dan praktikum, maka kita isi berbarengan. Contohnya SBD1. Maka di tabel praktikum pun isi ID modulnya dengan SBD1. Nama modulnya, basis data, kemudian PJ modulnya, dan nama praktikumnya sistem data, jumlah pesertanya 30 misal, dan jika sudah kita save, kita close, kita save, kita close. Nah, yang belum keisikan ini ya, tabel penilaian. Cara mengisinya kita isi lewat query penilaian yang telah kita buat.
Nah, kita masukkan, misal contohnya tadi kita pilih berdasarkan rekaman yang telah kita buat, yaitu ada Agus misal. Oke, di modulnya kita misal SBD, kemudian nilainya misalkan 80, implementasi 60, tes akhirnya 90. Nah, maka nilai akhir akan otomatis muncul berdasarkan rumus yang telah kita buat tadi. Jika sudah, misalkan kita klik save, kemudian kita close lagi, kemudian kita buka lagi tabel penilaian, maka akan muncul secara otomatis record yang ada di tabel query tadi. Oke, jika sudah, mungkin sekian untuk implementasi di akses ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya.